Minasan, konnichiwa. Welcome back to Agomu Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Hari ini kita akan ada talk show lagi, teman-teman, dan seru banget karena kali ini Manda akan ambil satu topik yang bener-bener lagi hot banget di kalangan di Jepangan. Yaitu lah, teman-teman tahu sendirilah apa. Jadi kalian tahu sendiri kan kalau tes kemampuan bahasa Jepang itu tuh ada banyak ya sebenarnya. Ada JLPT, ada NET test, ada J test, dan juga mungkin ada JFT. Nah, tapi baru-baru ini nih ada satu yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang, dan mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi sama yang namanya JLCT. Ya, tes ini katanya sih udah diakui ya sama pemerintah Jepang dan lagi rame banget diperbincangkan oleh orang-orang, khususnya buat mereka-mereka yang memang pengen banget kerja ke Jepang. Dan Manda juga penasaran banget nih tentang JLCT itu sebenarnya seperti apa sih. Dan kebetulan hari ini pun aku punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama orang di balik JLCT-nya sendiri. Udah ada bersama aku di sini Mas Novi. Halo Mas, halo, how are you? Genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Aku senang banget Mas Novi di sini mau nemenin aku kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang JLCT ya Mas ya. Tapi sebelumnya Mas Novi perkenalkan diri dulu mungkin buat teman-teman J Family yang nonton. Oke, selamat pagi buat teman-teman J Class ya, J Family ya. J Family. J Family. Perkenalkan, nama saya Novi Praitno. Saya di sini sebagai CMO, Chief Marketing Officer di JLCT. Nah, apa itu JLCT? JLCT adalah Japanese Language Capability Test. Ya, gitu loh. Boleh nggak diceritakan sedikit asal muasalnya kenapa ini JLCT ini bisa tiba-tiba muncul dan bikin orang-orang tuh kaget, hah ada tes baru nih untuk kemampuan bahasa Jepang. Gimana sih cerita awalnya? Baik, ini adalah sebuah alternatif ya dari atau jawaban dari pada siswa-siswi atau teman-teman yang pengen ke Jepang tapi belum mendapatkan, susahnya mendapatkan kuota untuk tes sertifikasi bahasa Jepang. Nah, kebetulan saya sendiri sama Mas Edis kebetulan kita sama berinisiatif untuk memberikan atau menjembatani teman-teman yang memang kesulitan untuk mendapatkan kuota tes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya teman-teman ini bisa lebih cepat untuk mencapai kesuksesan, karena salah satu syarat nanti ke depan nanti itu sertifikasi bahasa Jepang itu diperlukan untuk program bekerja atau magang ke Jepang gitu. Betul sekali, tapi itu luar biasa loh karena ini benar-benar menjawab keresahan orang-orang yang ingin bekerja di Jepang gitu ya Mas ya. Tapi kalau secara garis besar gitu ya, bedanya nih JLCT dengan tes-tes kemampuan bahasa Jepang lainnya apa sih, selain tadi mungkin kuotanya tuh mungkin akan lebih banyak, lebih sering gitu ya diadakannya. Apalagi nih yang membedakan JLCT ini dengan tes-tes yang lain? Oke, Mbak Manda. Jadi JLCT ini punya beberapa kelebihan dibanding tes-tes yang lain ya. Yang pertama itu kuotanya nggak terbatas. Jadi selama para peserta ini mendaftarkan dirinya 1,5 bulan sebelum tes berlangsung, maka berapapun kita akan fasilitasi. Berapapun? Berapapun. Wow, luar biasa loh. Ya, terus kemudian kemudahan pendaftaran itu kita menggunakan sistem kolektif. Kolektif? Ya, jadi bagi para LPK dan SO yang mendaftarkan siswa-siswinya, misalnya ada 100 peserta gitu kan. Jadi kita cuma menggunakan formulir yang kolektif dan kita cuman tektokan sama satu PIC LPK saja. Gitu. I see. Tuh. Praktis ya jadi ya. Praktis, jadi nggak perlu war satu-satu gitu. Betul. Kan gitu. Terus kemudian tesnya ini juga dilakukan ini sering ya. Ini setahun bisa 6 kali dan itu di bulan ganjil. Itu Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November. Yes. Gitu. Terus kemudian teman-teman itu atau PIC LPK dan teman-teman itu bisa berkonsultasi dengan kami itu sangat-sangat intens ya. Jadi kita selama apa namanya? Selama saya sendiri ini pegang handphone pasti akan dijawab dengan fast response. Ih, gitu. Keren banget loh. Karena daftar kan bukan cuma daftar ya, tapi mungkin masih ada question apa gitu kan, sehingga
memudahkan para pengelola LPK ini untuk bertanya lebih detail lagi, bisa langsung ke saya dengan fast response. Gitu. Keren loh itu. Terus kemudian yang sering ditanya-tanya itu adalah berapa lama sih hasil tesnya gitu kan. Nah, JLCT ini termasuk cepat juga ya. Hasil tesnya itu bisa diakses 10-14 hari setelah tanggal ujian. Wah, itu itu cepat bisa, sih. ya. Terhitungnya cepat ya teman-teman ya. Betul. Dan itu nanti kita bisa kasih hasilnya itu bisa lewat BSI LPK ataupun bisa diakses lewat Websitenya. Gitu. I see. Terus kemudian sertifikat itu kita bisa kirimkan 3 minggu. 3 minggu setelah tanggal ujian. Itu dikirim langsung dari Jepang ke Indonesia. Wow. Gitu. Benar-benar ya, ini emang dari Jepang sih teman-teman tesnya juga. Makanya dikirim langsung dari Jepang juga ke Indonesia. Cepet lagi. Luar biasa sih. Tapi penasaran juga nih Mas. Kalau untuk level-levelnya Mas. Oke. Tadi masih ada satu lagi kelebihan yang ini JLCT gitu. Ini yang mungkin akan menjadi solusi buat teman-teman semua. JLCT itu akan mendekat ke kota-kota Anda. Gitu. Mendekat ke kota-kota, jadi dimanapun tuh? Dimanapun. Jadi pertama kali JLCT muncul tuh cuman di 2 kota, Jakarta dan Semarang. Jakarta dan Semarang. Ya, itu batch 1. Batch 2 itu di 4 kota, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Ini batch 3 itu sudah di 15 kota. Gitu. Wow, luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang daerahnya merasa jauh dari tempat itu mengikuti tes, silahkan kontak saya. Nanti request minta diadakan di kota tersebut. Kita ya ini yang agak jauh tuh Gorontalo, kita ada juga, Mas. Pekanbaru, Lampung, Bali, Lombok, Riau itu kita ya kita udah ada di sana gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ada dan belum terkoneksi, nanti boleh request untuk pengadaan JLCT di kota-kota Anda. Wah, ini sih benar-benar menurut saya ya praktis, solutif, dan tidak menyusahkan peserta tes juga. Jadi biasanya nih kan kalau dari Medan jauh gitu, harus ke Jakarta dulu nih kalau misalkan mau ikutan tes tertentu gitu ya Mas ya. Nah, JLCT ini bisa jadi salah satu alternatif yang benar-benar praktis dan juga tidak merepotkan teman-teman yang mau mengikuti ujiannya. Wah, luar biasa sih. Nah, balik lagi nih Mas ke pertanyaan aku yang tadi, kalau level-levelnya nih sama nggak sih sama tes-tes yang lain? Atau ada sebutan khusus nggak? Level yang mungkin paling bawah sampai level yang paling expertnya gitu? Oke. Kita menggunakan kata yang sering digunakan atau yang familiar ya. Kita ngasihnya adalah JLPT gitu kan. Itu setara N1, N2, N3, N4, N5 sama. Kita sama kayak mereka. Jadi kalau tapi penyebutan di JLCT adalah kalau N1 itu JCT1, N2 JCT2, N3 JCT3, N4 JCT4, N5 JCT5 kayak gitu. I see. Berarti beda istilahnya saja ya kalau untuk level-levelnya, penyebutannya aja. I see. Oke, dan ini juga mungkin menjadi pertanyaan teman-teman yang menonton semua di sini. Pastinya pada penasaran juga nih. Apakah bisa sertifikat JLCT ini dipakai untuk bekerja di Jepang, Mas? Oke, apakah bisa sertifikat JLCT dipakai buat ke Jepang kerja ya? Buat kerja. Contohnya seperti apa nih? Kalau kerja di Jepang itu ada beberapa ya, ada magang, terus kemudian ada engineer, ada tokutegino, ada yang mungkin kalau dipakai buat itu JLCT belum bisa. Belum bisa. Oke. Gitu. Mungkin yang saya bisa jelaskan adalah yang sudah diakui oleh pemerintah Jepang, JLCT JCT5 itu sudah bisa diakui untuk syarat apply visa student. Visa student, Ryugakusei kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan visa student ke Jepang itu bisa pakai sertifikat JLCT JCT5. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bisa dipakai yang diakui adalah bisa dipakai buat magang Kaigo. Khusus Kaigo. Oh, menarik nih ya. Jadi bisa dipakai buat magang Kaigo, tapi bukan tokutegino. Ini magang ya. Magang Kaigo gitu. Dan itu ada tesnya sendiri Mbak Manda. Namanya JLCT Kaigo. Oh gitu, ada juga tesnya. Wah, praktis juga nih ya. Sudah difasilitasi juga tesnya ya. I see. Berarti kalau misalkan kita tanya nih tentang pengakuannya secara internasional, berarti seperti itu ya? Bisa untuk bekerja. Bisa dipakai buat visa student dan bisa buat magang Kaigo. Magang Kaigo tadi.
I see. Ini menarik banget ya. Jadi kalian tuh memiliki sebuah alternatif yang juga cocok karena banyak juga yang request untuk Kaigo ya kalau Tokutei Gino. Nah, kali ini ada satu opsi lain yaitu magang Kaigo juga dan bisa pakai tadi sertifikatnya JCT yang Kaigo kayak gitu. Wah, praktis sekali ya. Nah, kira-kira nih, ini pastinya juga ditanyakan oleh teman-teman yang menonton, kira-kira kedepannya bakal bisa nggak ya untuk menjadi salah satu persyaratan Tokutei Gino nih, Mas? Oh iya, ini gimana nih kira-kira? Banyak banget yang bertanya, baik itu personal maupun dari PSLP kan yang bisa dipakai buat Tokutei Gino nggak sih, gitu kan? Jadi jawabannya adalah saat ini belum. Saat ini belum. Tapi JLCT itu sudah pengajuan untuk Tokutei Gino itu dari 2023. Dan sekarang sedang dalam tinjauan pemerintah Jepang. Mudah-mudahan nanti di awal tahun mudah-mudahan bisa dipakai buat Tokutei Gino. Minta doanya semuanya ya, biar kita sama-sama happy. Iya guys, kita doakan saja sama-sama dan kita tunggu juga update-nya karena aku sendiri juga berharap banget ya kalau JLCT ini bisa jadi salah satu opsi untuk kita apply visa Tokutei Gino itu sendiri. Karena banyak banget nih ya Mas permintaannya untuk itu ya. Jadi kita harap semoga hasilnya cepat keluar juga ya teman-teman ya. So, buat teman-teman di sini kira-kira nih Mas yang pengen daftar gitu. Caranya gimana sih? Baik, buat teman-teman yang mau daftar JLCT, kalau misalnya teman-teman mau daftar secara personal, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa mendaftar di websitenya JLCT, ada di jlct.id, bisa ketik di sini ya, nanti ikuti apa namanya alurnya nanti pendaftaran lewat situ. Ya. Terus buat LPK dan SO yang ingin mendaftarkan pendaftaran kolektif, nanti bisa kontak ke saya. Jadi pendaftarannya cukup mudah. Nanti saya akan kirimkan link atau saya akan kirimkan form pendaftaran. Nanti diisi sesuai dengan contoh, kemudian nanti dilengkapi dengan foto identitas diri, boleh KTP, boleh kartu pelajar kalau memang program SMKPK, terus kemudian boleh KIA ataupun KK gitu ya. Terus ditambahkan dengan pas foto background lengkap dan pas foto background polos, warnanya bebas. Gitu. Nah, nanti itu dikirim ke saya, kemudian nanti saya akan validasi oleh tim, terus kemudian nanti ketika sudah oke, saya akan kirimkan invoice untuk pembayaran. Terus nanti setelah melakukan pembayaran, nanti kita akan terbitkan tanda terima. Nah, tanda terima itu sebagai bukti bahwa Bapak dan peserta Bapak Ibu itu semua sudah mendapat kuota untuk tes ujian langsung ya. Namun di sini banyak pertanyaan nih. Ya, gimana biasanya? Kartu ujiannya kapan nih kan gitu. Biasanya ya. Biasanya gitu. Karena mungkin beberapa ada case yang memang sudah bayar tapi nggak dapat nomor ujian kayak gitu. Ini di case yang lain ya. Nah, tapi kalau di JLCT itu memang pembagian kartu ujian itu H-7 serentak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir setelah pembayaran nanti kita akan terbitkan kwitansi dan di situ juga ada tertulis kartu ujian akan diterbitkan H-7. Wah, gitu. Luar biasa JLCT ini ya. Aku jadi mendengarnya tuh kayak lega juga loh teman-teman. Karena selain kita benar-benar jadi dapat alternatif, kita dimudahkan juga ya, dibuat praktis gitu. Kayak bakal kedepannya mungkin akan ada nggak sih di seluruh kota di Indonesia gitu Mas? Mungkin cita-cita kedepannya. Iya, harapannya gini. Kemarin tuh kita sempat ada di sebuah event gitu kan. Sebuah event, terus kemudian kita ngobrol sama beberapa pemilik LPK atau SO gitu kan. Beliau kebetulan dari Manado. Kalau mau ikut tes itu harus ke Jakarta atau ke Bali gitu kan. Iya, biaya mereka berangkat ke pesawat ya, PP ya? Itu sama biaya tesnya itu lebih mahal biaya transportasi. Kebayang gitu, sih. Terus kan juga ada dari Lampung gitu kan, harus ke Jakarta gitu kan, dan itu biaya tesnya 500.000, biaya perjalanan 1 juta. 1 juta lebih gitu. Mungkin malah ya. Kita tuh berpikir bahwa ini kok sesulit ini ya untuk mendapatkan ikutan ujian tes aja ya. gitu kayak susah. Terus belum juga lulus gitu kan. Yang saya pikirkan adalah ketika dia dari kotanya mereka sehat, ketika perjalanan yang panjang ini bisa juga jadi nggak sehat gitu ya, kurang gitu kan, fit gitu kan. Paham sih ya. Nah, jadi kami berinisiatif untuk memberikan kemudahan gitu ya, keringanan biaya juga buat teman-teman. Ya udah bayar biaya tes aja gitu kan. Kita akan datang ke sana. Wah, gitu. Keren.
JLCT keren banget sih, dan ketika ngobrol aku jadi merasa kayak oh ini sih solutif banget ya teman-teman ya. Mungkin dari Mas Novi ada lagi nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman J Family yang mungkin mereka pengen kerja di Jepang atau mungkin ikutan tes JLCT ini gimana sih? Coba mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, JLCT hadir sebagai alternatif buat tes sertifikasi bahasa Jepang yang saat ini kuotanya memang agak sulit didapatkan. Jadi buat Bapak Ibu pemilih LPKSO yang ingin mendaftarkan siswa-siswinya untuk tes bahasa Jepang, izinkan kami untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Termasuk ketika kota-kota Bapak Ibu semuanya belum afiliasi oleh JLCT, silakan kontak kami untuk bisa hadir di kota Bapak Ibu semuanya. Kami akan berusaha untuk mendekat ke kota Bapak Ibu semuanya sehingga siswa-siswi Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas kuota dan akan mendapatkan haknya untuk cepat tersertifikat bahasa Jepang dan bisa cepat berangkat ke Jepang. Wow. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan JLCT secara personal, boleh juga, silakan. Dan kami tunggu semangat belajarnya ya, bahwa bahasa Jepang itu apa, Mbak? Bahasa Jepang itu mudah, asal tahu caranya, teman-teman. Mas Novi, thank you so much. Sama-sama, Mbak Manda. Terima kasih juga loh JLCT ini hadir dan membawa kemudahan untuk kita semua. Pastinya buat LPK, buat SO, buat teman-teman semua jadi terbantu banget dengan adanya JLCT ini. Kita sama-sama doakan ya teman-teman, semoga cepat menjadi persyaratan untuk TG juga. Jadi semakin ya, minta komprehensif dan doanya, komplit. Minta doanya ya teman-teman, supaya JLCT bisa cepat di-approve untuk TG-nya. Ya, untuk TG-nya. So, kalau gitu Manda dan Mas Novi juga pamit. Kita mungkin nanti akan bincang-bincang lagi di video-video berikutnya. Makanya teman-teman yang belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu biar gak ketinggalan kalau Manda upload video berikutnya. Oke, kalau gitu thank you Mas Novi. Sama-sama, Thank you so Manda. much. Bye-bye. Bye-bye.